Semua orang hendaknya mengambil satu kristal jiwa. Kristal-kristal jiwa utama ini harus dijaga dengan baik. Sebelum kalian mencapai 500 poin kekuatan jiwa, kristal jiwa utama ini masih dapat digunakan untuk mendeteksi tingkat kekuatan jiwa kalian. Tapi setelah kekuatan jiwamu melewati 500, kalian harus mendapatkan kristal jiwa tingkat menengah. Kata Nili saat ia membagikan kristal jiwa kepada semua orang. Melihat Nili memberikan kristal jiwa kepada mereka satu persatu, ekspresi Wei Nan, Zhu Xiangjun dan Zhang Ming sangat ketakutan. Bagaimana kami bisa menerima barang-barang mahal seperti itu? Kata Wei Nan. Satu kristal jiwa utama bernilai ribuan koin roh iblis. Sedangkan biaya hidup mereka selama 2 tahun bahkan tidak akan mencapai sebanyak itu dan Nili benar-benar memberi mereka kristal jiwa. Ya, kami tidak bisa menerima ini. Zhu Xiangjun dengan cepat menambahkan. Zhang Ming juga melakukan hal yang sama. Mereka semua adalah siswa biasa, kapankah mereka memiliki barang yang begitu mahal sebelumnya? Ini diberikan oleh Nili, ambillah. Kecuali, kalian tidak menganggap kami sebagai saudara. Duze berbicara dengan suara yang dalam sambil mengerutkan alisnya. Meskipun Duze adalah orang biasa, ia masih memiliki wibawa. Ketiganya saling berpandangan untuk sesaat dan mengangguk. Mengambil kristal jiwa dari tangan Nili, hati mereka dipenuhi rasa syukur. Nili, terima kasih, mulai sekarang Anda akan menjadi bos kami. Jika ada sesuatu yang Anda inginkan, tolong perintahkan dan kami untuk melakukannya, kata mereka bertiga. Mereka telah menyetujui Nili di hati mereka dan memutuskan untuk mengikuti Nili. Mendengar kata-kata mereka bertiga, Nili sedikit tersenyum. Memiliki saudara-saudara seperti ini, akan mengurangi beban kerja Nili setengahnya. Duze, kamu yang akan dites pertama. Nili memandang Duze dan berkata, lakukan hal yang sama seperti apa yang kamu lakukan ketika pendaftaran. Baik, Duze mengangguk. Mengangkat kristal jiwa utama, dia perlahan-lahan menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Kristal jiwa secara bertahap mulai bersinar. Semakin terang dan cerah, menyinari wajah Duze yang lembut namun sedikit matang, bintik-bintik kecil mulai muncul menari-nari di dalam kristal jiwa. Menilai dari tingkat kecerahan ini, masih ada jarak yang cukup hingga membentuk satu spiritualis iblis peringkat perunggu. Teman-teman yang lain terfokus pandangan mereka pada kristal jiwa milik Duze dan dapat memperkiraan jumlah titik bintik, setiap titik mewakili satu kekuatan jiwa. Duze, kamu meningkat sangat cepat. Kamu sudah memiliki kekuatan jiwa 52 poin. Lu Piao berkata dengan semangat, dengan kekuatan jiwa 52, Duze mungkin akan menjadi yang pertama di antara mereka yang memiliki 100 poin kekuatan jiwa, dan menjelma menjadi spiritualis iblis bintang 1. Duze menatap Nili. Sedangkan Nili saat ini masih berkonsentrasi pada menonton kristal jiwa. Dalam pandangan Nili, jumlah kekuatan jiwa tidak masalah, baik itu puluhan atau ratusan tidak berarti apa-apa, yang terpenting adalah atribut dan bentuk jiwanya. Di dalam kristal jiwa ada beberapa titik cahaya putih, berkilau dengan sinar abu-abu kemerahan kadang-kadang datang bersama-sama berubah menjadi berbagai bentuk, seperti awan. Melihat adegan ini, Nili menunjukkan keterkejutan di wajahnya, berkata tanpa berkata-kata, ini sebenarnya adalah atribut halilintar api dan itu juga membentuk awan petir surgawi. Tidak heran kecepatan pelatihan kultivasi Duze begitu cepat. Bentuk awan petir surgawi bersama dengan atribut halilintar api adalah pasangan yang sempurna. Sangat disayangkan bahwa dalam kehidupan sebelumnya Duze malah mempraktekkan pola tulisan api suci, jadi setelah mencapai spiritualis iblis peringkat emas bintang 1, dia sudah mencapai batasnya. Tetapi dalam kehidupan ini, bersama Nili, Duze akan memiliki perubahan besar. Atribut halilintar api, bentuk awan petir surgawi. Semua teman-temannya bingung dengan apa yang baru saja dikatakan Nili. Di dunia ini, tidak ada ranah jiwa yang cacat. Merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan nila adalah 7 jenis warna ranah jiwa. Masing-masing mewakili kepribadian dan bakat unik seseorang. Karena berbagai alasan, beberapa ranah jiwa lebih mudah untuk dilatih, tetapi itu tidak berarti bahwa ranah jiwa berwarna merah itu lumpuh. Jika kalian menemukan teknik kultivasi yang tepat untuk dilatih, bahkan dengan ranah jiwa merah pun, kalian juga dapat melepaskan kekuatan yang kuat. Bagi mereka yang menggolongkan ranah jiwa ke dalam tingkatan yang berbeda, hanya bermodalkan kekuatan jiwa, mereka adalah sekelompok amatir. Nili tersenyum tipis ketika mengatakan hal-hal itu. Mendengar penjelasan Nili, bagi Duze, Lu Piao dan yang lainnya itu bagai sambaran petir, ini terlalu mengejutkan. Sejak awal kota Glory, para pakar peringkat legenda itu memberitahu mereka cara menilai ranah jiwa. Oranye lebih kuat dari merah, kuning lebih kuat dari oranye. Bukankah itu artinya Nili mengatakan bahwa para pakar peringkat legenda itu hanya sekelompok amatir? Dalam pemahaman tentang ranah jiwa, bahkan para pakar peringkat legenda tidak berada pada level yang sama dengan Nili. Nili dapat beradu argumen dengan pakar peringkat legenda manapun dalam pembahasan tentang ranah jiwa. Karena dalam kehidupan sebelumnya, Nili sudah mencapai tingkat di atas peringkat legenda, peringkat yang tidak terbayangkan bagi mereka. Nili melanjutkan berkata, setelah kalian menemukan teknik kultivasi yang cocok, setiap warna ranah jiwa juga dapat mencapai peringkat legenda. Adapun Duze yang memiliki ranah jiwa kuning dengan atribut halilintar api dan bentuk awan petir surgawi. Dengan teknik kultivasi yang cocok, pola prasasti, dan binatang iblis surgawi guntur untuk atribut petir api, prestasinya akan mengejutkan. Akan terjadi sebaliknya, jika dia melatih hal-hal lain kekuatannya akan menurun, belum lagi kultivasinya akan berkembang jauh lebih lambat. Mendengar kata-kata Nili, Duze menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya, dan berkata, sayangnya, teknik budidaya halilintar api di Glory City tidak lengkap. Bahkan jika mereka disalin dalam kitab-kitab kuno, bahasa kata-kata itu akan berasal dari zaman kuno juga. Perkataan Duze tiba-tiba terputus karena ia ingat sesuatu. Nili bahkan bisa membaca kitab api petir ilahi. Dia memandang ke arah Nili dengan mata penuh harapan. Pada saat ini, Nili mengembangkan senyum seolah-olah dia punya solusi di lengan bajunya. Nili berkata, dengan aku di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu hanya teknik budidaya halilintar api, tidak ada yang terlalu sulit bagiku. Aku memiliki 69 teknik budidaya halilintar api terkuat, yang mana yang ingin kau latih? Teknik petir surgawi membara. Tidak,
Teknik ini terlalu sombong, terutama sekali pelatihan tahap akhirnya, bisa dengan mudah merusak meridian seseorang. Teknik kilin surgawi. Teknik ini memang cocok untuk fisik Duze. Teknik kilin surgawi ini tidak memiliki masalah dalam pelatihannya. Tetapi belum ada orang yang mencoba berlatih ini sebelumnya, termasuk pencipta teknik ini. Namun dalam pandangan Nili, 9 tahap pertama dari teknik ini sangat aman, dan hanya 3 tahap terakhir yang memiliki beberapa kesulitan. Kekuatan teknik kilin surgawi tidak perlu dipertanyakan lagi. Berlatih hingga tahap ke-9 saja hasilnya sudah mengejutkan dan menakjubkan. Adapun 3 tahap terakhir, itu akan tergantung pada nasib Duze. Kau akan berlatih teknik Heavenly Kilin, salah satu dari 3 teknik budidaya halilintar api terkuat. Aku akan memberimu mantra untuk teknik ini dan aku juga akan membuat salinan berbagai seni bela diri yang cocok nantinya. Nili segera melantunkan mantra untuk teknik Duze. Irama mantra teknik Heavenly Kilin tidak terlalu samar, jadi Duze mengingatnya dengan sangat cepat. Dengan lembut Duze mengulangnya dalam hati, hasilnya Duze sangat terkejut. Teknik kilin surgawi jelas lebih kuat dari teknik kultivasi lainnya yang telah dia lihat di masa lalu. Hanya dengan melantunkan doa mantra, Duze sudah merasakan ranah jiwanya dengan panik melonjak, kekuatan jiwanya juga memiliki tanda-tanda penguatan yang jelas. Dia belum memulai pelatihan dan kekuatan jiwanya sudah mulai berkembang dan meningkat. Bisa diprediksi bahwa setelah berlatih teknik kultivasi kilin surgawi ini, Duze akan memiliki segala macam lompatan dengan kekuatan jiwanya. Selama ini, Duze telah berjuang memperbaiki nasib buruk klannya. Mimpinya adalah mengubah nasib orang tua dan klannya, tetapi dia jelas paham bahwa tujuan ini terlalu jauh. Tapi pada saat ini, Duze merasa bahwa dengan rajin berlatih teknik kultivasi kilin surgawi, semua ini tidak akan menimbulkan masalah. Semua ini diberikan kepadanya oleh Nili. Aku akan mencatat untukmu semua detail teknik kultivasi ini dalam beberapa hari. Kata Nili sambil tersenyum samar. Duze dipenuhi rasa terima kasih untuk Nili. Matanya memerah, dengan sungguh-sungguh berkata, kebaikanmu memberikan teknik kilin surgawi ini padaku, aku sangat menghargainya. Jika kau memiliki sesuatu yang aku harus membantumu di masa depan, bahkan jika itu untuk mendaki gunung pisau atau memasuki lautan api, jika aku, Duze sedikit ragu untuk melakukannya, aku akan rela mati oleh kutukan surga. Tidak perlu seperti ini, kita ini saudara yang baik. Ini hanya teknik kultivasi. Nili sedikit tersenyum ketika dia menepuk punggung Duze. Bagi Nili, ini hanyalah teknik kultivasi, tetapi bagi Duze lain cerita, pentingnya itu akan berbeda. Pada saat yang sama, Lu Piao sudah tidak sabar lagi menunggu giliran, mengatakan di samping, kalian berdua berbicara terlalu pelan, sebagai saudara kita harus berbagi berkat dan kemalangan bersama. Nili, aku hanyalah ranah jiwa berwarna merah, apakah aku juga cocok untuk melatih kekuatan jiwa? Tentu saja, semua orang dapat berlatih dalam kekuatan jiwa, bahkan jika itu adalah ranah jiwa merah, kecuali ada perbedaan dalam teknik kultivasi yang cocok untuk ranah jiwa merah. Kata Nili, tersenyum. Lu Piao mulai menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam kristal jiwanya. Dengan cepat, kristal jiwa mulai berkilau. Selusin titik cahaya cerah kemerahan berputar di dalam kristal. Kecerahan cahaya lebih kecil dari Duze. Melihat adegan ini, wajah Lu Piao memerah. Kekuatan jiwanya terlalu rendah. Ranah jiwa merah, dengan atribut kekacauan dan bentuk matahari membara. Nili mengerutkan keningnya sejenak, bentuk jiwa matahari membara, meskipun ini dianggap umum, tetapi sebenarnya atribut kekacauan inilah yang sangat langka, tidak akan ada satu atribut kekacauan dalam ratusan ribu orang. Kenapa tidak mempraktikkan teknik kekacauan primal suci saja? Teknik kekacauan primal suci, apakah itu kuat? Lu Piao bertanya dengan penuh semangat, karena terdengar kuat dari namanya sendiri. Tentu saja, teknik kekacauan primal suci sama sekali tidak kalah dengan teknik kilin surgawi. Karena teknik ini tidak memerlukan banyak latihan, hanya keinginan untuk menumbuhkan ki kekacauan di tubuhmu, itu cocok untukmu. Nili berkata, tertawa, itu juga akan tergantung pada keberuntunganmu untuk melatihnya ke tingkat tertinggi. Mendengarkan kata-kata Nili, mata Lu Piao langsung bersinar. Teknik budidaya ini terlalu cocok untuknya. Dia tertawa kecil ketika berkata, aku tidak perlu berlatih ke level tertinggi, aku akan cukup puas selama aku bisa mencapai spiritualis iblis peringkat perak bintang 1. Spiritualis iblis peringkat perak bintang 1. Jika pencipta teknik kekacauan primal suci mendengar betapa besarnya cita-cita Lu Piao, maka pencipta itu pasti akan murka oleh pikiran itu. Peringkat perak bintang 1, Nili terdiam. Dia memperkirakan bahwa tak lama lagi Lu Piao akan menyadari betapa menggelikan impiannya itu. Berlatih teknik budidaya kekacauan primal suci, tidak mungkin hanya untuk menggapai peringkat perak bintang 1. Saat ki kekacauan menumpuk di tubuhnya, kultivasi Lu Piao juga akan meningkat dengan pesat mencapai level yang menakutkan. Nili juga mulai menguji Wei Nan, Zhu Xiangjun, Zhang Ming dan memberi mereka masing-masing dengan seperangkat teknik kultivasi yang kuat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kekacauan primal suci atau teknik kilin surgawi, mereka masih merupakan teknik kultivasi yang tidak bisa dibandingkan dengan teknik lain di kota Glory. Belum lagi teknik kultivasi juga bergantung dengan bakat dan ranah jiwanya, latihan masa depan mereka juga akan lebih efektif. Tunggu hingga mencapai peringkat perunggu bintang 5 dan menemukan roh iblis yang cocok, maka kemampuan tempur mereka juga akan meningkat dengan cepat. Melirik potongan kristal jiwa di tangannya, Nili bersiap untuk menguji bakat bawaannya sendiri. Karena berbagai alasan dalam kehidupan sebelumnya, Nili mengambil banyak jalan memutar dan teknik kultivasi yang dipraktikkannya sangat berantakan. Ini mengakibatkan dia kurang kuat di akhir pelatihannya. Karena itu dalam kehidupan ini, dia ingin menemukan teknik kultivasi yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Bab 14, Teknik Budidaya Dewa Surgawi. Setelah menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam kristal jiwa, beberapa titik terang muncul mengambang di sekitar kristal jiwa, tetapi pada dasarnya masih redup. Tiba-tiba aku merasa lega, ternyata kekuatan jiwa Nili jauh lebih lemah daripada milikku. Lu Piao mengedipkan matanya saat dia tertawa. Duze tampak kesal dan menatap tajam ke arah Lu Piao. Nili tidak keberatan. Jumlah kekuatan jiwa tidak terlalu berarti baginya, pada saat ini Nili memperhatikan ranah jiwanya. Ranah jiwa merah, terfragmentasi dan tidak teratur tanpa atribut.
Tanpa atribut dengan ranah jiwa yang berantakan, Nili tersenyum pahit. Semua ranah jiwa sangat kuat, tetapi jika aku mengatakan ranah jiwa mana yang paling lemah, itu akan menjadi ranah jiwa yang tidak berhubungan. Ini karena tidak memiliki karakteristik sama sekali dan bentuk ranah jiwa tidak kental. Awalnya, ranah jiwa permulaanku memang seperti ini. Tetapi setelah berlatih berbagai teknik kultivasi lain yang membuatnya menjadi lebih sulit diatur. Tidak heran setelah menghabiskan banyak waktu untuk berlatih di dalam kitab jiwa iblis duniawi, aku masih tidak dapat melakukan terobosan. Jadi akar masalahnya adalah ini. Ranah jiwa yang tidak memiliki atribut adalah yang paling tidak stabil dan paling mungkin untuk diubah. Nili tenggelam jauh ke dalam pikirannya. Jika ada teknik kultivasi yang cocok untuk ranah jiwa tanpa atribut, maka hanya akan ada 3 pilihan, teknik kultivasi Dewa Surgawi, teknik kultivasi Dewa Perang, dan teknik kultivasi Dewa Void. Di antara teknik ini, Dewa Surgawi adalah yang paling mendalam, teknik Dewa Perang adalah yang paling brutal, dan teknik Dewa Void adalah yang paling rahasia. Berdasarkan potensi masa depan, teknik Dewa Surgawi memiliki potensi tertinggi, tetapi teknik Dewa Surgawi ini juga yang paling sulit untuk dipraktekkan. Dengan ranah jiwa tanpa atribut, berlatih teknik kultivasi apapun akan jauh lebih lambat daripada yang lain. Tetapi jika seseorang mampu berlatih dengan teknik Dewa Surgawi, itu akan menjadi teknik kultivasi terkuat di antara semua teknik, karena ia mencakup berbagai atribut yang mirip dengan ranah jiwa tanpa atribut. Begitu seseorang berhasil berlatih menggunakan teknik kultivasi Dewa Surgawi, maka dia akan dapat mempraktekkan semua jenis teknik kultivasi dari semua atribut yang berbeda, hingga menghasilkan sosok yang memiliki kekuatan tertinggi dan mampu membuat jalan takdir hidup mereka sendiri. Berlatih teknik kultivasi yang normal, ranah jiwa hanya akan mampu menampung 1 roh iblis. Jika kamu mendapatkan roh iblis yang lebih kuat maka roh sebelumnya harus diganti. Tetapi dengan teknik kultivasi Dewa Surgawi, seseorang dapat menampung 7 roh iblis yang berbeda, masing-masing dengan atribut yang berbeda. Setiap kali dia menggabungkan diri dengan roh iblis, kekuatannya akan melonjak dengan cepat. Mengumpulkan 7 roh iblis yang kuat dapat menghasilkan kemampuan kultivasi dan pertempuran yang levelnya tak terbayangkan dan menyeramkan.